It's my first night out with you. Berawal dari seorang pria yang bernama Chuck. Ia ada janji pertemuan di sebuah kafe dengan seorang gadis dokumenter bernama Grace yang ingin mendokumentasikan kehidupan Chuck yang sebelumnya terdampar di sebuah pulau sendirian dan berhasil keluar dari pulau tersebut dengan selamat. Sebelum menceritakannya, Chuck merasa khawatir Grace tidak akan percaya dengan hal yang ia alami karena hal itu sangat tidak masuk akal. Namun Grace tetap ingin mengetahui ceritanya. Chuck pun mulai menceritakan bahwa setelah kapalnya terdampar di sebuah pulau yang hanya berukuran 5 langkahnya, 6 bulan ia lewati sendirian, hanya memakan makanan ilusi yang dibuat dari rumput saja. Makanan itu pun tak membuatnya kenyang, namun ia memiliki makanan simpanan dari sisa di kapal. Itu adalah beberapa permen. Dengan penuh kenikmatan ia makan, dan setelah itu ia tidur. Diam-diam ada sesuatu. Sesuatu. 2 larva mencuri permennya Chuck. Saat Chuck ingin mengambil permennya, ia merasa ada hal aneh dengan permennya. Karena si kuning kentut, mereka pun ketahuan Chuck. Chuck langsung berteriak histeris melihat hal aneh itu. Dan si kuning melemparkan permen ke mulut Chuck. Dan mereka langsung kabur dengan membawa sisa permen lainnya. Tak terima akan hal itu, Chuck langsung mengejarnya. Namun sepertinya 2 larva lebih handal dalam bertahan hidup di pulau tersebut. Mereka bersembunyi di dalam mesin kapal bekas. Karena tak ada cara lagi, Chuck mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke mesin kapal tersebut. Membuat mesin itu hidup dan langsung membawa kapal yang dibikin Chuck untuk menyelamatkan diri. Kapal itu meledak. Bagaimana keadaan merah dan kuning ya? Grace mendengar cerita itu merasa si kuning dan si merah itu tidak asli. Namun Chuck meyakinkan bahwa itu benar-benar asli dan ia menyebutnya larva. Ia juga menceritakan bahwa ada larva lain yang tinggal di dalam hutan. Itu larva Tarzan. Saat si kuning dan si merah berada di sana, si merah memakan sebuah jamur dan itu membuatnya sakit perut. Dia dibawa oleh larva Tarzan dan Tarzan tersebut membuat sebuah ramuan untuk menyembuhkan si merah. Dengan penuh kasih sayang, Tarzan merawat si merah dan melindunginya dari serangan burung yang menyerang mereka. Ia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan si merah dan si kuning yang hampir dimakan burung, hingga membuat topengnya pecah dan terjatuh di air. Si merah membawanya ke tepi pantai. Saat topengnya dibuka, si merah terpesona karena Tarzan itu ternyata seorang gadis yang imut. Tanpa ragu lagi, si merah langsung memberinya nafas buatan. Modus nih. Saat sadar, Tarzan langsung pergi meninggalkan si merah. Ada yang jatuh cinta nih. Kini si merah mengukir sebuah kayu seperti gadis Tarzan sebagai bukti rasa cintanya. Si kuning pun membantunya menyiapkan sebuah kejutan untuk si gadis Tarzan. Saat ingin menemui gadis Tarzan, si merah terjatuh dan masuk ke tempat tinggal si gadis itu. Ia melihat sesuatu di balik daun, namun tiba-tiba gadis Tarzan muncul dan memukulnya, membuat si merah tak sadarkan diri. Ia membawa si merah ke tepi pantai, dan mereka pun makan senja di sana dengan pelayan si kuning. Romantis banget nih, sampai-sampai si gadis makannya celemotan tuh, dan si merah ingin membersihkannya. Tapi si gadis malah memukulnya karena ia tidak tahu apa itu romantis. Si kuning pun mencoba mengajarkannya dengan berjoget. Saat itu, si merah ingin memberikan ukiran kayunya, tapi dia malah dibuat cemburu karena melihat si gadis dan si kuning yang sangat mesra. Ia langsung kabur. Langit pun mengikuti kesedihannya. Si gadis datang dan menghampirinya. Ia ingin memberikan sesuatu, namun karena si merah masih marah, ia menjatuhkannya. Si gadis pun menjadi sedih. Ternyata saat si merah mengambil kayu itu ukiran dirinya yang dibuat oleh gadis tersebut. Semua ini hanya kesalahpahaman saja. Mereka sebenarnya saling jatuh cinta. Ternyata yang terdampar di sana bukan hanya Chuck dan larva. Ada juga seekor anjing laut kecil yang pintar dan suka bernyanyi. Mereka menyebutnya Clara. Tapi karena melihat Chuck dan larva yang selalu berlawanan, Clara pergi meninggalkan mereka. Karena merasa kehilangan, Chuck dan larva pun mencoba berteman agar Clara kembali. Dan Clara pun kembali. Tak hanya itu, mereka pun juga kedatangan alien yang seperti robot kepiting yang selalu mengejar larva. Terlepas dari itu, Chuck memanfaatkan robot alien tersebut untuk membuat sebuah kapal.
Tapi robot alien itu memberikan sinyal ke tempat asalnya, dan itu langsung membuat sebuah cahaya yang membakar kapal Chuck, memantul kembali melalui kepala Chuck yang botak dan menghancurkan tempat asal robot alien. Kini Chuck gagal lagi membuat kapal, bersama tangisan robot yang kehilangan tempat asalnya. Grace menanyakan apa yang Chuck makan di pulau itu. Chuck mengatakan ia dapat makanan dari larva. Saat itu, pertempuran memasak terjadi di antara si merah dan si kuning. Si kuning telah terlatih dalam memasak, sehingga semua yang makan masakannya langsung menyukainya. Sedangkan si merah tak tahu apa-apa tentang masakan. Tapi, si merah mendapat sebuah rahasia cara membuat makanan. Saat semua memakannya, tak ada yang ingin berhenti memakannya. Mereka benar-benar menyukainya. Saat ingin dibikinkan lagi, ternyata si merah membuatnya dengan mengunyahnya terlebih dahulu, seperti ibu yang ingin memberikan makan bayinya. Mereka pun langsung kehilangan selera makan. Pertengkaran juga pernah terjadi saat Chuck dan si kuning berebut ikan, di mana si merah terkurung di dalam perut ikan tersebut, sedangkan Chuck ingin membakarnya. Si kuning terus memadamkan apinya hingga tersisa satu pemantik api lagi. Chuck memanfaatkan kentut si kuning dan membuat apinya menyala. Dengan sekuat tenaga, si kuning mengeluarkan si merah, hingga si merah terbentur di jantung ikan tersebut. Anehnya, hal itu membuat ikan sadar lagi dan langsung melompat ke dalam air. Saat itu, Grace dan orang-orang di kafe itu benar-benar tertarik dengan cerita Chuck. Cerita pun dilanjutkan. Saat itu, Chuck membuat kapal dari beberapa galon yang ia temukan. Tapi galon itu malah digunakan si merah dan si kuning untuk bermain. Chuck pun marah dan mengejarnya hingga ke atas pulau tersebut. Di sini hal aneh terjadi, di mana saat Chuck ingin menangkap si kuning dan si kuning sedang menggigit jari kaki Chuck, petir menyambar mereka berdua. Saat mereka sadar, jiwa mereka tertukar. Si kuning memakai tubuh Chuck dan Chuck berada di tubuh si kuning. Saat itulah Chuck sadar bahwa mereka bukan larva biasa. Melihat petir yang menyambar, Chuck pun mendapat ide untuk kembali ke tubuhnya. Ia memancing si kuning agar mengikutinya ke atas pulau. Beruntung, sambaran petir itu berhasil membuat mereka kembali ke tubuhnya masing-masing. Tak hanya sampai di situ, mereka juga pernah bertahan hidup dari dinginnya musim dingin yang membekukan pulau tersebut. Mereka berhasil melewati musim tersebut dengan bantuan kentut si kuning. Badai tornado pun pernah mereka lewati bersama. Hingga hal sangat menakutkan pun pernah terjadi, di mana gunung kecil di pulau itu meletus dan mengeluarkan lahar panas seisi pulau tersebut. Saat itu, si kuning dan si merah dan yang lainnya menyelamatkan Chuck yang hampir masuk ke lahar panas tersebut. Mereka menyadarkan Chuck yang saat itu pingsan dengan memberinya jamur pembuat sakit perut. Chuck pun langsung sadar dan mengeluarkan kekuatan kentutnya, dan membuat mereka menjauh dari pulau itu dengan sebuah rakit kecil. Namun saat di jalan, gadis Tarzan pergi meninggalkan mereka dengan menunggangi seekor burung, dan hal itu membuat si merah kehilangannya. Malam hari tiba, mereka tidur bersama, namun mereka semua tak sadar rakit yang mereka tunggangi hancur dan terpisah, membuat mereka juga terpisah. Saat terbangun, Clara beruntung karena menemukan teman-temannya, begitupun robot kepiting, dan Chuck sampai ke kotanya dan berhasil selamat. Itulah cerita yang Chuck alami. Grace dan yang lainnya sangat terhibur mendengar cerita tersebut. Tapi, di manakah si merah dan si kuning berada? Film pun berakhir di sini. Aku sarankan kalian menonton versi lengkapnya ya, karena ini film benar-benar seru dan menghibur. Nantikan video menarik lainnya hanya di sini. See you next time.